Ada yang sejutaan. Oke, ada yang 1 juta, wih, ada yang 1 juta. Lebih mahal grindernya sih, Kak, iya bener. Kalau kalau kopi tuh lebih bagus grinder beli yang bagus ya dibanding mesin. Oke, jadi, teman-teman rata-rata yang pengen jualan kopi itu tanpa mesin karena budgetnya segitu, lebih mudah aja. Ada tadi yang street ya, yang street itu. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah, menurut teman-teman jualan kopi tanpa mesin kopi itu masih worth it nggak di tahun 2025 ini? Masih worth it nggak? Ini yang udah jualan kopi pasti udah pada ngerti ya, karena tadi ada yang bilang ya, "Kak, aku, jualan kopi," ya. Coba, masih worth it nggak? Worth it, oke, worth it worth it. Yes, betul ya teman-teman ya, masih worth it. Karena sampai hari ini pun meskipun aku sekarang udah nggak jualan kopi botolan ya, jadi tahun 2023 kemarin ya, ini perjalanan aku teman-teman, 2023 kemarin itu aku masih, jualan kopi, padahal udah beli mesin kopi, udah beli grindernya juga, tapi aku tetap jualan kopi pakai botolan karena itu tadi, karena metodenya apalagi nanti kita bahas tentang metode cold brew ya teman-teman ya, metode cold brew. Itu paling mudah tanpa mesin kopi tentunya, cuma direndam-rendam aja kopinya terus udah jadi. Kalau rasanya nggak kalah enak ya, pokoknya bahkan hampir semua, cafe tahu beberapa cafe shop itu kalau jualan kopi botolan mereka rata-rata pakai metode cold brew, jadi jarang pakai mesin. Ya karena kalau kecuali mesin mereka tuh udah harga, 30 juta ke atas ya, yang udah bisa sampai 1000 cup per hari atau 500 cup per hari, itu bisa jadi pakai mesin. Lebih enak botolan daripada iya bener 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 Kak Imam, lebih enak botolan dibanding gerobakan ya, betul nih. Oke, tapi teman-teman, ini saya mau sharing di sini bagaimana ya, hal yang perlu teman-teman perhatikan sebelum memutuskan jualan kopi, ya. Khususnya buat teman-teman yang masih mikir-mikir, masih bertanya-tanya, "Ini, bisa jualan nggak ya? Atau gimana nggak ya?" Nah, ini adalah 3 hal yang perlu teman-teman perhatikan sebelum teman-teman memutuskan jualan kopi, ya. Nah, yang pertama, ini berdasarkan e-book saya. Jadi tahun lalu saya ngeluarin e-book Bisa Bisnis Kopi. Itu aku ngebahas, jadi banyak banget orang yang bangun bisnis kopinya itu gara-gara mereka penggemar kopi lah, supaya setiap hari lah atau apalah gitu ya. Istilahnya FOMO lah ya, FOMO, terus ikut-ikutan lah. Nah, kalau aku dari aku setelah aku menjalani hampir 5 tahun ini 3 hal yang harus teman-teman, perhatikan ya, sebelum pada akhirnya nanti teman-teman kopi. Oke? Nah, yang pertama identifikasi market Anda. Jadi banyak orang berpikir, "Oh, jualan kopi laku, ya udah aku jualan kopi juga, jualan produknya juga." Jangan berpikir seperti itu teman-teman ya. Tapi pastikan ya di daerah tersebut, di tempat nanti teman-teman mau jualan, itu marketnya ada, kebutuhannya ada. Ya, jadi kita cari pasarnya dulu, kebutuhannya dulu, baru kita siapkan. Ya, jadi jangan kebalik, mentang-mentang, "Oh, kopinya udah banyak nih, banyak yang jualan kopi, ya udah deh kalau gitu aku juga bakal jualan kopi." Jangan mikir kayak gitu, teman-teman. Ya, karena kenyataannya aku hampir 3 tahun, kalau misalnya aku ada kelas-kelas e-course, e-book, apa segala macam, semua pada bisa buka kedai kopi, nanti pada ngeluh, "Kak, aku nggak bisa datangkan customer." Gimana caranya mendatangkan customer? Pada bingung semua. Atau misalnya aku udah sewa tempat, ini katanya rame Kak, tapi kok kenapa nggak ada yang datang ya? Jadi pada akhirnya nutup semua. Ya, jadi pastikan teman-teman mengidentifikasi dulu market seperti apa, kebutuhannya seperti apa. Karena jangan sampai teman-teman marketnya ternyata tidak butuh kopi botolan, ya jangan jual kopi botolan. Kalau misalnya memungkinkan untuk kopi mesin, ya kenapa tidak gitu ya. Namanya bisnis kita tentu butuh yang namanya modal ya. Jadi jangan takut kalau misalnya udah ada marketnya, kebutuhannya ya udah dikasih disuplai ya kebutuhannya. Nah, yang kedua adalah teman-teman identifikasi resource yang teman-teman miliki. Jadi salah satu di antaranya adalah tentu modal ya, tadi betul nih ada yang bilang, "Bener Kak, ini modalnya kebatas apa segala macam, budgetku sekian." Nah kalau teman-teman memutuskan mau beli mesin kopi, pastikan dulu nih budgetnya udah sesuai belum. Jadi kalau misalnya budgetnya belum mampu atau gimana, apa, belajar jualan dulu teman-teman. Karena banyak banget yang saya lihat mereka udah beli ini ya,
udah beli mesin mahal-mahal, tapi ternyata nggak tahu jualan, atau malu-malu jualan, ya, itu yang harus teman-teman miliki. Jadi pastikan teman-teman itu kalau istilahnya karena cuannya itu ada di jualan teman-teman ya, cuannya itu ketika kalian pede jualan. Jadi kalau kalian nggak pede jualan, ya gimana caranya kalian memastikan bahwa jualan kalian itu laku, gitu ya. Oke, nah yang ketiga adalah take action. Jadi ketika udah tahu nih goalnya apa, mau buka apa, marketnya siapa, dan tahu apa yang teman-teman miliki, kalau tadi ada yang bilang, "Kak, aku pengen belajar perbaristaan." Ya udah, sambil menunggu modal misalnya, teman-teman ya udah belajar di YouTube banyak banget yang gratisan ya, cuma memang betul-betul kalau di YouTube itu menguras waktu ya. Makanya kenapa biasanya aku pribadi pun ikut pelatihan, ikut, kelas-kelas, ikut workshop secara offline. Karena, yang paling seru kalau ikut yang offline teman-teman, supaya kalian bisa langsung praktek, oke? Kayak gitu ya. Nah, jadi setelah udah dilihat marketnya butuhnya apa, terus kalian lihat diri kalian, apakah kalian miliki apa, lalu kemudian kalian lakukan untuk menuju ke tujuan teman-teman. Oke, seperti itu ya. Nah, ini aku cerita sedikit teman-teman, semoga ini kita nggak lama-lama ya, di 1 jam ke depan. Aku cerita sedikit, waktu aku jualan kopi botolan itu aku mulai tahun Oktober tahun 2023. Ya, itu ada 2 cara aku jualan kopi. Kalau teman-teman lihat di akun aku di Instagram agitacoffee.id ya, itu di apa sih, di konten-konten awalnya itu aku botolan, ya. Jualan kopi botolan itu berdasarkan 2. Ya, ada berdasarkan PO, ya, tadinya berdasarkan PO, jadi ada orang yang pesan baru kita buatkan, atau yang kedua, kalian jual di koperasi instansi. Jadi kayak ngestok. Dulu kalau waktu aku tuh pas ada proyek di Bandara Makassar, nah itu aku ngestoknya di situ, di apa sih, di koperasi. Nah, kalau teman-teman juga bisa misalnya di toko-toko yang memang seperti, kalau di Makassar atau di Maros ini ada kayak jual apa, persinggahan, tahu ya, persinggahan bus? Nah, itu biasanya terima juga tuh. Nah, cuma kekurangannya ya, pasti kalian butuh modalnya tidak gede-gede amat sih, tapi minimal kalian harus ngestok 30 botol, 40 botol, nanti kalau laku baru kalian dibayar. Itu kekurangannya kalau ngestok. Tapi kalau misalnya PO, misalnya ada nikahan, zaman-zaman dulu kan belum ada yang cup ya, kalau mereka nikahan tuh belum ada yang cup. Jadi dulu pakai botolan gitu enak banget, atau jual di Car Free Day, ya, kalau Car Free Day masih termasuk nomor 2 ya. Jadi kita jual, kita stok ready, baru kita jualan. Nah, sebenarnya yang paling enak itu adalah PO, tapi aku melakukan kedua-duanya. Jadi memang harus cari, yang tadi saya bilang ya, cari marketnya dulu, baru kalian buat. Jadi jangan buat dulu, baru bingung ini jualnya ke mana. Gitu ya konsepnya ya kalau jualan. Nah, terus akhirnya tahun 2023 akhir November kalau nggak salah itu ya, aku beli mesin kopi yang udah semi komersil lah. Tapi apakah aku berhenti jualan kopi botolan? Enggak teman-teman, aku tetap jualan kopi botolan. Karena menurut aku gini, bikin kopi botolan kan metode cold brew itu jauh lebih mudah dibandingkan menggunakan mesin. Apalagi kalau mesin kita yang semi komersil ya. Kalau semi komersil itu cuma bisa 50, untung-untung kalau bisa 100 cup. Itu pun pasti khawatirnya mesinnya, jebol ya. Jadi ya kalau aku sih jaga-jaga, kalau kebutuhannya karena waktu itu aku terima 1 minggu bisa sampai 100 botol, jadi aku tetap memilih metode cold brew. Ya, kecuali misalnya harganya bisa sedikit lebih mahal, mungkin boleh baru botolan. Ya, tapi kalau harga kopi botolan pakai cold brew, kita masih bisa jual waktu itu ya harga 13.000, 15.000 itu masih dibeli. Ya, 250 mili. Oke? Nah, terus ini teman-teman nih, ah, Agustus 2024 aku juga pernah jualan street kopi ya, kalau tadi di motoran ya, di rumah online. Nah, aku juga pernah jualan secara motoran ya, tapi waktu itu adik aku kebetulan waktu itu aku juga buka e-course Moka Pot. Jadi aku pengen membuktikan apakah e-course saya ini ketika saya kasih ke orang baru, itu bisa berhasil dan ternyata berhasil teman-teman ya. Apakah adik saya yang tidak tahu tentang kopi bisa bikin kopi? Bisa bikin kopi dengan cara menggunakan Moka Pot. Cuma itu tadi ya, kesalahan yang di Agustus ini adalah adik aku tuh nggak ngelihat kebutuhan pasarnya. Jadi udah siapin motornya, udah siapin gerobaknya, siapin moka potnya segala macam. Kalau moka pot mungkin nggak terlalu makan modal juga sih, mungkin cuma sekitar, itu ada di kelasnya aku ada rinci, mungkin nggak sampai 3 jutaan, 2 jutaan, itu udah lengkap semua.
ya mulai dari cup-nya, susunya, bahan-bahannya 3 jutaan ya. Dan ternyata ya itu tadi yang aku bilang, tidak laku karena kita tidak melihat marketnya dulu, ya. Jadi ini cuma berjalan beberapa bulan, tapi aku coba aja. Jadi sebenarnya waktu itu aku coba e-course Moka Pot apakah berhasil ketika orang baru melihat e-course ini dan ternyata berhasil ya. Dia bisa bikin kopi enak waktu itu dan sayangnya jualannya ya kekurangannya kalau Moka Pot itu kita harus bikin satu per satu, agak ribet lah kalau Moka Pot, ya kalau Moka Pot tuh. Nah, lanjut nih teman-teman. Oke, ini aku langsung straight to the point ya, karena saya yakin di sini teman-teman nggak suka neko-neko ya. Jadi aku pengen ngasih lihat perbandingan HPP kalau kalian jualan kopi menggunakan mesin sama tanpa mesin. Oke, ini aku next-next aja supaya kelihatan semua nih. Oke, nah ini aku hitung-hitung dengan asumsi seperti yang di atas ya teman-teman ya, yang harga kopi 160.000, harga creamer ya 64 per kilo, gula aren, susu, ya. Ini asumsinya seperti ini, ya. Kalau misalnya aku bikin kopi botolan dengan botol 250 mili, itu kurang lebih seperti ini modelnya, teman-teman. Kelihatan ya? Kalau pakai mesin 8.500, kalau tanpa mesin khususnya gunakan cold brew itu cuma 6 ribuan, ya. Bahkan tanpa mesin menggunakan kopi instan itu masih harga 8.600, bahkan lebih mahal dibanding pakai mesin. Ya, kemarin aku, sempat ketemu di orang Makassar ya, beliau jualan kopi botolan, itu pakai kopi instan dan dia jualnya lumayan mahal juga, tapi ternyata memang pakai oat milk ya, pakai outside oat milk kalau nggak salah. Dan itu dia bisa jual 25.000, 30.000 teman-teman. Karena memang modelnya aku pikir, "Lah, bukannya harusnya lebih murah ya?" Ternyata, ini ya, harga susunya kok beda. Iya, penggunaannya beda-beda, Kak. Kalau misalnya di cold brew sama pakai mesin itu beda-beda. Ya, kalau di cold brew enaknya karena kan cold brew itu dia kayak biang kopi ya, dan dia agak banyak dikasihnya, jadi nggak mungkin susunya itu penggunaan susunya pasti kurang. Karena kita mau bikin kopi botolan 250 mili, gitu ya. Jadi kalau secara harga tentu aku lebih suka pakai cold brew. Secara rasa seperti apa? Kalau menurut aku kalau orang Indonesia suka yang pasti suka. Ya, suka yang strong, karena pengertian strong-nya orang Indonesia sama yang tahu ilmu barista itu pasti beda. Karena menurut mereka ya udah, aku pengen strong itu maksudnya dia pahit ya teman-teman, mereka tuh pengennya pahit. Nah nanti di sini aku bakal sharing gimana pemilihan biji kopi. Jadi kalaupun nanti setelah webinar ini teman-teman nggak ikut e-course-nya juga it's okay, tapi minimal teman-teman tahu pemilihan biji kopinya seperti apa. Oke? Nah, kita lanjut. Nah, ini dia. Kenapa aku pilih kopi botolan itu menggunakan metode cold brew, ya. Yang pertama, cost-nya murah dari yang lain, seperti yang tadi kita lihat ya, kalau kita beli botolan 250 mili, nah seperti itulah tadi. Nah, terus yang kedua, harga jualnya bisa lebih terjangkau. Jadi kalau kalian mau tes pasar, kalian mau misalnya jual harga 13 atau 15.000, apalagi kalau kalian di Jawa ya, karena harga botol di Jawa itu jauh lebih murah kalau dibanding di Makassar. Karena kalau kami di Makassar 1.300-an, aku nggak tahu kalau di Jawa bisa sampai 900, 800. Bahkan biasanya kalau aku beli botol itu Jawa aku kirim ke Makassar, ya supaya dapat kualitas yang bagus sama harga yang jauh lebih murah, gitu ya, kalau aku di Makassar. Nah, terus untuk daya tahannya bisa lebih lama teman-teman, karena tadi menggunakan susu tadi kan kalian nanya nih, kok susunya beda? Ya itu tadi, karena menggunakan susu hanya sedikit, jadi nggak sampai banyak, ya. Oh, hampir sama ya? Hampir sama. Kak Dian di mana? Di Jawa juga kah? Nih, daya tahannya bisa lebih lama. Kalau aku pribadi udah bikin biasanya 4 sampai 5 hari, karena waktu aku nitip di bandara itu bisa sampai bahkan waktu hari ke-6 kita tarik, terus kita minum itu tapi aku udah nggak berani jual ya kalau udah hari ke-6 itu aku sebenarnya bahkan di hari ke-5 udah nggak berani jual. Tapi alhamdulillah sejauh ini karena bikinnya sesuai dengan kebutuhan market, ya udah selalu laku ya, selalu habis terjual. Jadi teman-teman harus fokusnya itu tadi ya, fokusnya jangan cuma cara bikinnya, tapi harus, apa ya, pintar-pintar melihat marketnya kebutuhannya seperti apa dan bikinlah sesuai dengan kebutuhan. Oke, itu kalau kopi botolan. Nah, kalau teman-teman yang mau jualan kopi cup, khususnya teman-teman yang buka kontainer,
Ya, karena banyak banget juga ada yang saya lihat beberapa DM, "Kak, aku pengen jualan kopi, tapi belum punya budget beli mesin, bisa nggak nih? Tapi aku pengen pakai cup." Nah, itu sebaiknya menggunakan kopi instan ya. Karena kalau cold brew aku pernah coba beberapa resep cold brew dengan pakai cup ya. Itu rasa kopinya kamu tahu kayak rasa kopi yang direndam, kayak agak aneh aja gitu rasanya. Jadi kayaknya lebih seru kalau dia kopi botolan, tapi kalau kopi cup karena kan mungkin ada es batunya ya. Jadi watery-nya pasti bakal bakal kerasa banget lah. Jadi aku nggak saranin kalau metode cold brew itu pakai kopi cup, kecuali kalian kayak ya, misalnya cold brew pure, kasih es batu itu boleh. Tapi kalau misalnya untuk es kopi gula aren, aku saranin kalian pakai kopi instan, ya. Kenapa kopi instan? Karena rasanya mirip espresso meski smooth, ya, meski smooth ya. Jadi pasti nggak akan mirip-mirip banget, tapi itu, rasanya smooth. Aku nggak tahu ya, kalau 2 tahun yang lalu aku bikin pakai kopi instan itu menurut aku strong, tapi sekarang menurut aku tuh udah smooth. Oke, yang kedua penggunaan relatif mudah. Jadi kalau kalian di kontainer, kalian udah nggak terlalu ribet harus ngestok cold brew apa segala macam, karena kopi instan. Nah, yang ketiga adalah modal awal relatif terjangkau. Jadi kalian bisa cek pasar, kalian bisa, tahu nih kebutuhannya mau rasa seperti apa, apakah cuma butuhnya es kopi gula aren aja atau es kopi rasa-rasa, ya, itu kalian bisa lihat dari situ. Ya, dan ini dia, kalau kopi instan, aku pakai 2 merek ini teman-teman. Ya, jadi dulu ini masih zaman-zaman belum boikot ya. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang, "Aduh Kak, Nescafe aku boikot Kak." Ya udah nggak apa-apa, kalian pindah ke sini nih, kopi KKP. Ada yang pernah denger nggak kopi KKP? Itu KKP, apa ya, kreasi kuliner pangan kalau nggak salah, ya. Jadi mereka mengklaim bahwa kopi ini adalah belum. Ada yang pernah? Oh belum ya. Jadi ini, bisa substitusinya ini, kemarin aku pengen kasih saran Indo Cafe, tapi aku udah coba, tapi menurut aku terlalu smooth ya, terlalu smooth, kayak kelihatan banget kopi sasetnya lah kalau kopi ini. Saya udah, KP mirip Badar tapi takut kurang strong, iya bener bener, ya, yang udah terbiasa minum kopi espresso pakai mesin, terus minum KKP pasti merasa kurang strong. Makanya aku bilang tadi ya, rasanya lebih mirip tapi smooth, ya. Makanya memang, kalau kopi KKP ini menurut aku, gula gula arennya atau pemanisnya dikurangin aja, ya ya. Oke, kita lanjut nih. Nah, lanjut. Ini teman-teman, kalau teman-teman mau buat cold brew, ini adalah alat-alat yang kalian butuhkan, ya. Nih, kalau misalnya kalian mau coba-coba terlebih dahulu atau kalian penggemar kopi, ya buat yang penggemar kopi pakai French press boleh banget. Sebenarnya nggak usah pakai French press juga sih. Tapi penting sih kalau yang penggemar kopi ya, soalnya kan dia ada nanti apa ya, saringnya. Ya, saringnya. Jadi kalau nanti kalian udah selesai rendam sekian jam, kalian saring, kalian langsung bisa minum kopinya seperti minum americano ya. Ini khusus yang di rumah. Terus saringan teh juga butuh yang model kain. Tahu ya yang model kain. Nah ini kalau kalian jualan, nah kalian perlu kontainer yang akrilik atau bebas, mau ember kek, mau kontainer kek, mau apa sih, mau toples kek gitu ya. Yang jelas wadah yang sedikit lebih besar itu kalian butuh dan kalau kalian yang mau jualan ya, yang bikin kopi botolan, nih pakai juga yang ini nih, saringan nilon bagus. Jadi kalau aku itu saringan nilonnya agak besar, ya saringan nilonnya agak besar, aku masukin situ bubuk kopi, habis itu jadi nanti pas aku udah mau ambil cold brew-nya tinggal aku angkat aja, gitu. Jadi nggak perlu disaring-saring lagi, oke? Atau sekarang, ini baru-baru aku juga lihat ada cold brew maker. Ini harganya murah kok ya, sekitar 170-an kalau nggak salah, 180, 170, ya. Dia kayak ember, apa ya, ember es krim kalau nggak salah ya, ember es krim atau cat, terus dia udah ada apanya sih, udah ada kerannya gitu, udah ada saringannya juga, dan dia tuh saringannya kain, ya. Jadi, menurut aku kalau kalian betul-betul fokus mau usaha karena aku juga lihat kemarin kalau tahu Kak Dika, ya, Temukan Dika yang punya biji hitam, beliau itu pakai kayak ginian nih aku lihat, kalau kopi botolannya yang cold white-nya, beliau pakai ginian. Jadi memang kalau mau usaha ya udah, beli aja yang sekalian yang gede aja. Mau bikin sendiri juga boleh banget ya, kali aja ada, ember bekas kah yang bersih ya, atau ember es krim yang jualan es krim biasanya, itu boleh pakai ini, oke?
gitu. Jadi untuk tempat menampung kopi aja dalam waktu beberapa jam, gitu. Oke, ini adalah peralatan yang dibutuhkan, silakan di-screenshot juga boleh banget ya. Nih, karena ini adalah salah satu materi nanti yang ada di e-course saya teman-teman ya. Jadi ini aku kasih lihat aja di awal ini overview-nya seperti apa gitu ya. Nah, kita lanjut. Biji kopi apa yang dipilih Kak kalau mau bikin cold brew? Itu juga banyak banget yang nanya di DM sama aku nih. Jadi kalau jenis kopi yang kita tahu ada 4 macam ya. Sebenarnya tidak ada benar dan salah, ya tapi kalau aku pribadi karena sekali lagi teman-teman, orang-orang suka kopi yang strong. Nah, pemahaman kopi strong orang Indonesia, itu adalah kopi yang pahit ya, kopi yang pahit. Makanya, kalau aku pribadi kalau bikin cold brew, aku suka bikin yang pakai jenis robusta. Ya, aku suka pakai jenis yang robusta. Apakah boleh pakai arabica, Kak? Boleh. Ya, nggak ada salah benar, teman-teman. Boleh, tapi ini menurut, pengalaman aku selama jualan ya, aku pakainya robusta. Oke, kenapa robusta? Karena kecenderungannya dia rasanya pahit. Kalau misalnya teman-teman yang suka asam-asam, it's okay. 100% full? Iya, Kak Imam. Aku pakainya 100% full, ya. Kalau misalnya ada yang bilang, "Kak, kalau aku mau blend atau apa," kemarin sempat lihat ya video aku yang di reels, aku yang full sama yang blend memang pasti akan sedikit lebih smooth ya karena ada arabikanya, tapi kalau yang robusta itu kayak kerasa kerasa nonjok lah istilahnya ya. Makanya kalau aku pribadi aku selalu saranin robusta kalau cold. Terus yang kedua pasti karena harganya lebih murah, ya jauh lebih murah dibanding arabica tentunya. Kecuali kalian pengen rasanya unik, ya udah pakai yang blend, tapi aku saranin kalau aku sih pribadi pakai robusta full, oke. Nah yang kedua, ini level roasting-nya ya, level roasting-nya teman-teman, aku saranin dark roasting. Jadi kalau ada level roasting seperti ini, aku saranin dark roasting. Apakah boleh Kak medium to dark? Boleh. Apakah boleh medium? Boleh. Apakah light? Boleh. Dicoba ya. Tapi kalau aku pribadi disclaimer ya, ini karena berdasarkan pengalaman aku udah coba beberapa dan menurut aku yang paling pas itu adalah dark roasting. Ya, jadi rasanya memang cenderung strong, kuat ya, rasa kopinya pahitnya dapet gitu ya. Jadi kayak enggak kayak minum kopi air kobokan, ngerti nggak ya? Air kobokan ya, kayak gitu ya. Jadi aku, pilihnya dark roasting atau medium to dark. Oke, udah ya di-screenshot atau dicatat? Nah, terus yang selanjutnya grind size-nya. Nah, di luaran metode cold brew tuh banyak banget pakai bahkan di sini ya, bahkan ada yang bilang pakai yang coarse, yang kasar. Ya, itu kalau teman-teman waktu ngerendamnya itu 24 jam dalam kulkas, ya. Mungkin sering ya, ada yang udah pernah lihat nggak metode cold brew? Coba tulis di kolom, ada yang pernah lihat nggak metode cold brew itu seperti apa? Ada yang pernah lihat nggak? Atau jangan-jangan di sini belum pernah semua nih? Udah pernah ya? Udah ada nggak? Coba tulis di kolom chat, ada yang pernah lihat nggak nih metode cold brew? Pernah? Oke, pernah pernah. Oke, pernah ya? Coba. Sudah, oke. Rata-rata metode cold brew itu pasti milihnya coarse atau medium coarse ya. Jadi memang dia, gilingannya nggak terlalu kasar, nggak terlalu halus, ya, atau kasar lah, ya. Nah, tapi kalau aku, ya, di e-course itu aku pakainya yang medium sama medium fine. Kenapa? Karena aku pengen waktunya jauh lebih cepat. Kan selama ini kalau kita bikin cold brew itu sekitar, 12 jam, paling lama 24 jam, standarnya biasanya 24 jam ya. Tapi kalau aku karena kebutuhan bisnis, ya, kebutuhan bisnis itu aku pasti pakai sekitar 5 sampai 8 jam. Nih ya, sekitar 5 sampai 8 jam. Bahkan aku pernah coba agak halus, sehalus kayak kebutuhan moka pot ya, nggak mendekati espresso, tapi itu dia, nyaringnya setengah mati. Ya, jadi kita harus, nyaring kopinya kurang lebih 3 4 kali. Jadi menurut aku kayak, aduh tambah ribet nih ya, kalau kita harus nyaring 3 sampai 4 kali. Tapi rasanya bener-bener nendang ya, lumayan ya. Dan itu cuma 2 jam, ya. Nah, tapi kalau aku pribadi yang nanti di e-course itu, aku cuma pakai 5 sampai 8 jam.
Ya, kemarin baru-baru aku coba 5 jam ternyata masih oke dengan roasting-annya cuma medium to dark, ternyata masih oke kok. Ya 5 jam itu masih oke. Ya kayaknya tergantung grinder-nya juga. Nah, kalau teman-teman yang nggak punya grinder, nanti boleh ya beli kopinya itu yang udah digiling, tapi jangan beli banyak-banyak, ya jangan belinya banyak-banyak. Oke? Seperti itu ya. Nah, lanjut nih. Nah, cara buatnya seperti apa, Kak? Nah, cara buatnya ikut e-course saya, ya. Jadi nanti di e-course saya itu, teman-teman akan belajar tentang gimana caranya buat cold brew, ya, settingan grind size-nya seperti apa, cara bikinnya seperti apa, cara bikin kopi botolannya juga seperti apa. Terus yang kedua, kalian juga bakal jadi bukan cuma cold brew teman-teman ya, kalian juga bakal dapat e-course-nya tentang aku pernah buat mini e-course yang nah itu juga pernah, kalau ada yang pernah beli aku nggak tahu nih ya, apakah ada yang pernah beli ya. Jadi aku pernah buat mini e-course tentang cold brew sama mini e-course kopi Nescafe, harganya 99.000 sama 149. Itu aku pernah buat, jadi udah ada juga yang Nescafe-nya, kalau tadi kalian, boikot Nescafe misalnya, aku udah bikin juga yang versi KKP, ya, versi KKP. Nah ini grup Tribe eksklusif untuk apa Kak Agita? Ini grup nanti masuk ke Trabelio, ya, nanti teman-teman masuk ke Trabelio, nah nanti dapat kayak gini nih, di sini mulai dari kita diskusi tentang beans-nya beli di mana, nanti kalau mau beli beans yang tidak punya mesin grinder ya, kalau tidak punya beans, beli beans apa kata kuncinya supaya nanti digilingkan sama sama si roasternya, itu akan kita bahas di sini. Oke? Nah, terus ini dia harganya teman-teman ya. Ini kan yang, hari ini webinarnya kita mau launching e-course jualan kopi tanpa mesin kopi. Jadi kalau buat teman-teman yang mau e-course-nya, ini khusus spesial buat teman-teman ya. Dari normal price nih 596, nih aku kasih diskon 50% ya. Apakah masih mahal teman-teman? Ya, coba komen dulu masih mahal nggak nih? Kali aja mau aku kasih lebih murah nih. Karena spesial ya, karena aku yakin teman-teman yang hadir di sini pasti udah masih ada yang masih urus bisnisnya, masih ada yang kerja mungkin, masih ada kebutuhan lain mungkin. Nah, aku pengen kasih spesial di webinar ini. Apakah cukup 298? Aku turunin dikit ya. Jadi sebenarnya e-course ini aku bandrol harga 289. Tuh ibu rumah tangga tuh, masih ngurusin anak tuh. Jadi harga normalnya itu nanti 289 teman-teman ya, harga normalnya. Nah, kalau webinar ini bismillah ya, aku kasih harga ini, 199 ya. 199 udah dapat semua. Jadi, untuk kopi cup juga ada ya, kopi cup juga ada, dan khusus 30 orang pertama. 30 orang pertama, kalian yang penasaran dengan mocha pot, itu aku kasih free, ya. Pengen emak-emak pengen nawar. Ya nggak apa-apa ya nggak apa-apa ya, aku juga emak-emak ngerti kok ya. Nih, aku nawarnya ini ya, jadi teman-teman yang, jadi nanti aku kasih link-nya, ya aku kasih link-nya teman-teman. Kalau itu cuma ada 30, cuma ada 20 ya, cuma ada 20 orang yang bisa untuk dapatkan e-course ini, ya. Jadi udah dapat jualan kopi sama free mocha pot, kali aja mau ngulik mocha pot juga, ya itu aku kasih. Tapi kalau teman-teman misalnya, "Kak, boleh nggak jangan yang mocha pot nih, aku pengen, dapatnya karena aku udah pernah beli mocha pot," misalnya ini siapa tahu ada yang pernah beli mocha pot ya, aku bisa, ganti dengan 25 resep e-book ya, 25 resep e-book. Tuh yang udah punya, nanti kamu klaimnya, kalau belum punya e-book ya udah klaim e-book ya. Nanti kamu kalau udah apa sih, udah transaksi, kamu screenshot, kamu japri aku ya, tahu ya nomor aku ya. Di mana sih, di grup nanti ya, di grup. Nih aku kasih link-nya dulu ya, link pembeliannya soalnya ini cuma 20 orang teman-teman. Jadi silahkan teman-teman, bentar, nih aku simpan ini ya. Udah punya e-book, udah punya e-book. Pokoknya itu aja ya, aku penawaran cuma 2, free mocha pot atau free e-book 25 resep, ya. Kalau 25 resep udah punya, berarti aku kasih yang itu ya, yang bisa bisnis kopi, ya. Oke, jadi itu 20 orang pertama teman-teman. Aku udah tulis di kolom chat, apakah udah kelihatan di kolom chat?
Udah kelihatan itu ya, tuh, silakan ya. 30 orang, siap 30 orang nih, aku kasih di kolom chat, silakan ya. Transaksi, kalau udah selesai transaksi kalian screenshot, terus nanti kalian kirim japri aku ya untuk klaim, soalnya ini cuma 30 aja, ya kuponnya cuma 30 aja. Oke, silakan ya. Nah, oke mungkin itu aja nih webinar hari ini, untuk overview e-course kita hari ini. Jadi teman-teman, jualan kopi tanpa mesin kopi ini, jadi nanti juga pembelian KKP, pembelian apa segala macam, resep-resepnya, itu jadi mulai dari resep cup kalau yang kopi ya, mulai dari resep cup sama kopi botolan itu ada semua di kelas ini, ya. Silakan yang mau nih langsung di-check out. Udah di-screenshot, jadi aku bandrol harga normalnya 289 untuk e-course-nya. Jadi kalau tadi teman-teman mau dapat harga 199 silahkan di-check out langsung, di-screenshot terus nanti mengklaim free mocha pot-nya. Ya untuk ngeklaim mocha pot-nya. 30 orang pertama aja ya. Jadi kalau setelah 30 anggaplah kalian udah ngeklik tapi udah nggak bisa dapat harga 199, berarti nanti harga waiting list itu tetap 199 tapi udah nggak dapat gratisan, ya. Tapi di waiting list masih tetap dapat harga segitu, aku kasih kesempatan sampai Agustus ya. Buat teman-teman yang udah masuk karena udah berkenan ngasih, datanya juga, udah masuk grup juga, aku kasih harga segitu sampai Agustus ini ya. Oke. Nah, mungkin itu aja. Boleh silakan teman-teman yang mau nanya sebelum atau mungkin sebelum beli e-course-nya atau apa, mau nanya-nanya atau di luar ini juga boleh banget ya. Silakan yang mau nanya langsung tulis di kolom chat juga, apakah ada yang perlu dipertanyakan ya sebelum kita mengakhiri, webinar hari ini nih, malam ini. Apakah ada yang perlu ditanyakan, guys? Oke, ini 30 orang pertama aja ya. Tapi kalau aku pribadi, klaim aja kalau misalnya merasa mau kapot belum ini, apalagi kalau kalian yang mau jualan cup, klaimnya beli itu ya, klaimnya beli yang minta klaimnya yang resep 25 resep. Jadi 25 resep itu sebenarnya base-nya base espresso teman-teman, pakai mesin kopi. Kalian bisa pakai kalian bisa pakai resepnya dengan menggunakan KKP. Ya, KKP, tapi pakainya yang KKP yang 4 gram, nanti tanya-tanya di ini ya. Dan oke, nanti aku balas ya yang udah ya. Nih, pokoknya itu cuma 30 ya, itu ininya cuma 30. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Buat yang udah check out, thank you banget, silakan di japri ya, nanti aku balas satu-satu. Ada pertanyaan nggak nih sebelum kita menutup webinar kali ini? Jadi saya harap juga teman-teman jadi nggak wajib beli ya, jadi kalau teman-teman udah tadi tahu, harusnya sih udah bisa sih ya, harusnya udah bisa. Kalau kalian memang, buta banget nih, nanti mau belinya di mana, jadi nanti di Tribe itu kita ada, link, aku udah sematkan link-link, pembelian biji kopi, pembelian apa segala macam itu nanti aku akan simpan semua, kalian mau nanya-nanya juga boleh banget ya. Oke, cara hitung HPP juga ya, ada. Di sana cara hitung HPP juga ada. Oke, amankah? Aman ya? Ada pertanyaan kah teman-teman sebelum kita selesai malam ini? Kalau ada pertanyaan boleh langsung nyalain mikrofonnya, terus ngomong, ngobrol, aku kasih waktu 5 menit nih. Semoga aku nggak banyak-banyak mengambil waktu kalian ya untuk malam ini. Yang klaim mau kaput itu nggak perlu transfer 249 ya, jadi cek aja harga 199, habis itu soalnya ada yang bertanya nih, "Ini aku harus bayar 249 kah?" Nggak perlu, itu free ya, 30 orang pertama free. Ya, free untuk e-course mau kapot. Jadi boleh pilih mau kapot atau yang e-book. Nih, ada yang mau nanya nggak nih? Aku tadi beli ya, kalau 199 udah oke, udah oke ya, udah mantep tuh. Tinggal klaim aja, screenshot, terus nanti WhatsApp aku ya. Ini yang udah WhatsApp aku sabar ya. Ini ada foto aja yang bertanya nih ya. Nih ada yang mau nanya nggak berdasarkan, webinar kita malam ini? Ada yang mau bertanya nggak? Itu yang resep cold brew bukan sih, Kak. Iya, yang resep cold brew. Jadi semua. Jadi teman-teman yang harga 199 itu dapat resep cold brew, dapat resep yang Nescafe, dapat resep yang KKP juga ya, baik itu kalau yang instan ya, khusus yang instan dapat yang metode, cup sama yang pakai botolan, ya. Kalau metode cold brew itu aku hanya pakai botolan aja.
ya aku pakai botolan aja. Soalnya cold brew aku udah pernah coba pakai cup itu nggak enak, ya nggak enak. Dan semua yang aku tulis itu adalah yang pernah aku jual. Aku juga pernah jualan pakai Nescafe teman-teman, by the way. Ya aku pernah jualan pakai Nescafe juga. Oke, udah aman ya? Sip, kayaknya udah aman nih. Kalau udah aman, oke. Jadi silakan ya, yang nanti aku kirim lagi ke ini ya. Kalau pakai cup harusnya pakai mesin dong ya. Kalau pakai cup, ini kan kita judulnya tanpa mesin kopi ya. Jadi kalau pakai cup, selama ini bukan kalian buka kedai kopi, it's okay pakai kopi instan, ya, it's okay. Jadi kalian nanti tinggal kayak di apa sih, disimpan di apa namanya, kayak biang gitu loh, itu it's okay, ya. Kecuali kalian buka kedai kopi, ya, kalau kalian buka kedai kopi harus pakai bukan harus ya, sebaiknya, ya. Sebaiknya. Soalnya aku pernah jualan kopi online yang pakai cup, aku pakai Nescafe kok. Tapi itu tahun 2021 ya kalau nggak salah. Aku beli espresso cair, Kak. Oh, ya mending nanti, kamu ini aja ya, klaim e-book-nya, oke? Boleh tuh. Tadinya aku juga mikir, kalau kalian yang beli espresso cair, boleh banget nanti klaim e-book-nya aja, ya. Oke. Kalau espresso cair selama tidak ada bau-bau aneh, itu biasanya bisa sampai 10, khusus yang ini ya, khusus kopi kekinian. Oke, semoga terjawab Kak Rilmi ya. Ya itu ya, bisa sampai 10 hari, yang penting nggak, ketutup rapat, nggak ada bau-bau aneh di kulkas, itu bisa sampai 10 hari. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Ini aku aduh aku lupa apa sih, aku lupa rekam-rekam nih. Oke.